Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada kami, terutama penyertaan Tuhan yang melingkupi kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan yang hadir dengan penuh sukacita. Kami percaya hati kami dipenuhi dan berlimpah dengan sukacita untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk setiap jemaat yang hadir dan mendengarkan pada hari ini. Tidak lupa juga untuk saudara-saudara firman kami yang mungkin mendengarkan live streaming. Kami percaya Bapa, kami memiliki satu kesatuan hati dan sukacita yang sama meskipun kami berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Boleh kasih senyuman ke kiri kanan. Ya, senyuman tulus ya. Bukan senyuman tapi diberi cicilan-cicilannya. Jangan kayak saya kalau lagi senyum kadang yang suka dipikirin, aduh catering belum, gedung belum, baju belum. Jadi kadang kalau senyum tuh kecil aja gitu, tipis ya, nggak lebar gitu ya. Tapi kita percaya Bapak Ibu kita semua memiliki sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Bapak Ibu, iya, pada hari ini luar biasa karena menyambung dengan pemberitaan firman yang saya sampaikan di bulan lalu ya, masih mengenai iman yang tangguh Bapak Ibu. Kalau kita menyadari betul ya Bapak Ibu, kalau kita menyadari betul bahwa jika semakin banyak kita mempelajari firman kasih karunia, akan semakin banyak juga kita mengerti apa maksud dari firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Semakin banyak kita mengerti, mempelajari firman Tuhan, khususnya kasih karunia. Karena apa? Kenapa saya highlight kasih karunia? Karena kita hidup di zaman kasih karunia, ya. Amin. Kita hidup di zaman kasih karunia, jadi kita harus tahu betul apa yang berlaku di zaman kasih karunia. Karena apa? Karena Bapak Ibu hidupnya di zaman sekarang, bukan di zaman yang lalu. Jadi harus tahu betul aturan yang ada dan berlaku di zaman sekarang. Ya, betul ya. Itu sama saja seperti peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Ada yang peraturan-peraturan yang berlaku di setiap pemerintahan, begitu, ganti presiden, ganti lagi peraturannya. Tapi semakin bergantinya pemerintahan, semakin update, betul ya? Dan peraturan-peraturan itu yang harus dipatuhi adalah peraturan yang paling update, betul ya? Ya, itu dia. Sama seperti dengan firman Tuhan, tapi Bapak Ibu, perbedaannya adalah kita harus tahu perbedaannya. Bukan berarti peraturan-peraturan yang ada dalam firman Tuhan itu salah, karena adanya perbedaan, karena adanya perbedaan zaman, karena adanya perbedaan rumah tangga Allah, ya. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu 100% benar, tidak ada yang salah. Tapi kita harus mengerti mana yang benar-benar bisa fit dengan kehidupan orang-orang percaya di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya di minggu kedua September lalu saya menjelaskan Bapak Ibu tentang firman Tuhan bahwa di dalam konteks Alkitab berdasarkan pemahaman yang benar terhadap program dan rencana Tuhan. September lalu saya menyinggung bahwa program Allah di dalam kitab perjanjian lama ya, program Allah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru itu bukan sebuah rahasia. Karena itu sudah dibukakan dan dinubuatkan oleh nabi-nabinya di zaman-zaman perjanjian lama. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Sesuatu yang sudah dibicarakan itu adalah program nubuatan. Kalau nubuatan berarti sudah diramalkan, ya, sudah diketahui dan sudah dalam bahasa Inggris disebut spill. Spill itu berarti sudah apa ya Bapak Ibu?
bisa dibilang itu sudah diperdengarkan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, meskipun nanti kejadiannya ratusan tahun selanjutnya, begitu ya, tapi sudah diramalkan sebelumnya dan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabinya yang kudus, ya. Karena perjanjian baru dalam penggenapan dan perjanjian lama bercerita tentang masa depan bangsa Israel, bukan tentang kita saat ini. Dengar baik Bapak Ibu. Perjanjian baru dan perjanjian lama, ya, perjanjian baru, penggenapan dari perjanjian lama, itu semua bercerita tentang kehidupan masa depan bangsa Israel. Di sini siapa yang bangsa Israel, Bapak Ibu? Ada keturunan bangsa Israel di sini? Oh, pasti ada? Enggak ada. Tipis-tipis enggak ada pasti ada. Enggak ya? Keturunan apa pasti ada? Orang Batak asli ya. Balen ya, Batak Tulen. Ya. Sini ya. Jadi saya klarifikasi dulu dan saya konfirmasi dulu, di sini tidak ada ya keturunan bangsa Israel. Di sini adalah keturunan bangsa Batak, gitu ya, dan lainnya, Jawa dan segala macam, dan berbanggalah akan hal itu. Ya, jangan coba-coba kita mau menyamakan diri dengan karena bangsa Israel adalah pilihan Allah, jadi ada ke bangsa Israelan gitu. Enggak, bangga kalau orang Batak, bilanglah orang Batak. Gitu ya, bangga dengan suku kita sendiri, ya Bapak Ibu. Tetapi oleh kemurahan hati Allah, kini sesuatu yang berbeda di dalam kehendaknya bagi kita melalui Rasul Paulus tentunya, ya, di dalam surat-suratnya. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu, dari Roma sampai dengan Filemon, ya, telah berbicara tentang rahasia Allah yang tersembunyi. Ternyata beneran ada yang rahasia, ya, yang belum pernah dibukakan di perjanjian lama atau berabad-abad sebelumnya, dan itu hanya dibukakan, ya, di zaman kasih karunia. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di khotbah saya sebelumnya mengenai bahagia mengenal rahasia besar kehendak Allah. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, bagaimana program rahasia Allah melalui firman-Nya kita bisa mengerti. Karena kita bisa melihat bahwa program rahasia Allah ini, ya, program kasih karunia Allah ini sangat sulit kalau kita tidak penuh dan betul-betul ingin mengerti tentang pembagian program kasih karunia Allah. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak akan pernah bisa mengerti kasih karunia Allah kalau kita tidak bisa membagi program rumah tangga Allah, yang mana untuk bangsa Israel, yang mana untuk bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Ya, tidak akan pernah bisa mengerti. Karena itu kita harus bisa mempunyai mindset bahwa kita akan mengerti dengan baik, dan itu bisa menimbulkan pengharapan iman yang tangguh kalau kita mengerti betul program pembagian kerajaan dan kasih karunia rumah tangga Allah, ya. Karena itu akan menjadi pengharapan iman yang tangguh sebagai andalan kita satu-satunya untuk berhasil dan tepat menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah dan sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita saya mengajak kita untuk membuka firman kasih karunia Allah dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan 25. Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-21, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 25, betul. Ya. Kita akan baca ini bersama-sama. Satu, sudah siap semua? 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dua-dua. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh
kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Berdasarkan bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita mengerti adalah bahwa hanya Rasul Paulus yang dipakai Tuhan yang dapat mengajarkan kepada kita tentang makna dari rahasia Kristus secara tepat. Saya ulang lagi. Di zaman kasih karunia, cuma satu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan dan menyebarkan tentang makna dari rahasia Kristus. Yaitu siapa? Rasul Paulus. Tidak ada lagi yang lain. Hanya Rasul Paulus, rasul yang langsung dipilih oleh Allah sendiri untuk menyebarluaskan berita kasih karunia secara langsung, ya, dan hingga sampai kepada kita saat ini, ya. Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, apakah menyebarkan kasih karunia, Bapak Ibu? Tidak. Kalau saya sudah bilang sebelumnya dan firman sudah mengatakan bahwa hanya Rasul Paulus, berarti tidak ada lagi yang lain. Bagaimana dengan 12 rasul? Bapak Ibu, bagaimana dengan 12 rasul? Itu mengabarkan Injil kerajaan. Injil juga, tapi bukan kasih karunia. Itu hanya Injil kerajaan. Injil kerajaan ini diperuntukkan untuk bangsa Israel. Titik. Tidak ada koma di situ. Ya. Injil kerajaan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, dan yang mengabarkannya dan menyebarkannya, ya, itu 12 rasul. Dan itu sudah ada perjanjiannya dengan Rasul Paulus. Kamu ke bangsa Israel, saya ke bangsa lain. Begitu kata Rasul Paulus. Ya, tidak ada yang menyebarkan. Orang yang pertama yang menyebarkan tentang makna dari rahasia Kristus itu hanyalah Rasul Paulus. Kita lihat ayat yang ke-21, Bapak Ibu. Tetapi sekarang apa katanya? Tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya, kalau kita lihat tadi di ayat 21 dibilang tetapi sekarang. Ada kata waktu di situ, betul? Ya, sekarang. Now. Apa? Now yang berlaku tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat. Jelas dikatakan di situ oleh Rasul Paulus bahwa di zaman sekarang, di zaman kasih karunia, tidak lagi yang berlaku itu hukum Taurat, karena itu semua sudah diganti. Ya, tanpa hukum Taurat bukan berarti hukum Tauratnya diabaikan. Ya. Tetapi hukum Tauratnya tidak lagi menjadi dasar pembenaran di zaman kasih karunia. Apakah hukum Taurat itu tidak berlaku lagi sekarang di zaman kasih karunia? Ya, betul. Tapi bagi bangsa Israel itu tetap berlaku, tapi bukan sekarang. Nanti, karena hukum Taurat berlaku setelah dibanding setelah Yesus mati, ya, di atas kayu salib, dan ia membatalkan seluruh hukum Taurat yang berlaku, ya, dan itu semua akan kembali menjadi hukum yang berlaku bila seandainya nanti, ya, kita sudah tidak ada lagi di bumi, gitu ya, sudah di surga kita bersama-sama rapture, begitu ya. Nah, itu akan berlaku kembali bagi bangsa Israel nanti. Jadi hukum Tauratnya sekarang dipending, bukan berarti itu dihapuskan. Ya,
Tapi untuk di zaman kasih karunia itu sekarang diabaikan dalam tanda kutip, itu tidak berlaku. Begitu ya? Karena bukan itu lagi yang menjadi dasar pembenaran. Apa di situ dikatakan yang menjadi dasar pembenaran? Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Berarti status benar di hadapan Allah. Ya. Selanjutnya seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi kebenaran Allah berarti status benar di hadapan Allah yang diberikan oleh Allah, bukan yang dicapai oleh usaha. Ya, jelas di situ dikatakan bukan kebenaran manusia, hukum Taurat, ya, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah. Di situ tidak dikatakan kebenaran manusia. Jadi yang dilihat adalah kebenaran Allah yang diberikan oleh Allah, status benar di hadapan Allah yang diberikan oleh Allah dan bukan dicapai oleh manusia, bukan yang dicapai oleh usaha manusia. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan rasul-rasul Tuhan yang lainnya mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa mereka bisa hidup di hadapan Allah tanpa hukum Taurat? Tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan Musa, Daud, siapa lagi? Salomo, nabi-nabi perjanjian lama, sanggupkah mereka menyampaikan berita bahwa tanpa hukum Taurat, dengar, tanpa hukum Taurat Israel bisa hidup benar di hadapan Allah? Apa begitu? Apa mereka bisa sampaikan itu? Tidak bisa Bapak Ibu. Itu mustahil. Hal yang mustahil. Ya, tidak mungkin bisa. Mengapa? Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa Israel harus menghidupi hukum. Israel harus menghidupi hukum Taurat sebagai perintah-perintah Allah yang ditujukan kepada mereka sebagai umat Tuhan, bangsa pilihan. Tidak ada lagi yang lain. Hukum Taurat itu sudah menjadi, kalau bisa kita bilang, sudah terpatri di kehidupan mereka secara bangsa. Jadi tidak mungkin lagi mereka bisa mengikuti apapun selain dengan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian mereka dengan Tuhan tentang hukum Taurat. Mari kita contoh Bapak Ibu. Masa sih kok Israel cuma hukum Taurat? Mari kita contoh. Mari kita buka Ulangan pasalnya yang ke-32. Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 44 sampai dengan 47. Saya akan bacakan untuk kita, untuk jemaat boleh mendengarkan. Di situ dikatakan, lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. 45. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Begitu kata Musa, ya, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Musa mengatakan bahwa hukum Taurat ini adalah hidup mereka. Ini adalah bagian hidup mereka, dan mereka harus bisa. Musa mengajarkan supaya umat Israel sungguh-sungguh setia memelihara hukum Taurat, karena jika tidak mereka akan kena hukum. Mereka akan kena hukuman kalau tidak melaksanakan hukum Taurat. Itu adalah perjanjian yang tidak bisa diubah. Ya,
Selanjutnya, boleh kita lihat dari Mazmur pasalnya yang pertama, ya. Mazmur, kitab Mazmur, ayatnya yang pertama dan kedua. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ini yang banyak sekali pemberita-pemberita firman Tuhan di luar sana menjadi ayat-ayat favorit mereka, ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pernah dengar firman Tuhan dari sini? Ya. Apa katanya? Raja Daud mengakui bahwa mereka yang berbahagia ialah yang bersedia menyukai dan merenungkan hukum Taurat siang dan malam tanpa hati. Yang kedua, yang ketiga, dari mana lagi? Matius pasalnya yang kelima, Bapak Ibu. Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-19. Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Siapa yang mengatakan hal-hal ini, Bapak Ibu? Nabi, Raja Daud, Nabi Musa, Raja Daud, ya. Jelas bahwa itu diajarkan kepada bangsa Israel. Bahkan kalau kita bisa lihat, Yesus sendiri pun, ya kan? Siapa yang mengatakan ini tadi? Matius 5 ayat 19 itu. Siapa yang mengajarkan itu, Bapak Ibu? Yesus. Konteksnya di situ adalah Yesus. Yesus Kristus. Apakah di sini dia sudah mati? Belum, Bapak Ibu. Ya kan? Lihat konteksnya dulu. Yesus Kristus sebelum ia mati disalibkan menegaskan bahwa siapa yang mengajarkan bisa hidup tanpa hukum Taurat akan direndahkan dalam kerajaan surga. Tetapi kalau mengajarkan untuk hidup di dalam hukum Taurat, ia akan ditinggikan di dalam kerajaan surga. Kepada siapa Yesus mengatakan ini? Israel. Ya kan? Berbangsa Israel. Kepada umat pilihan. Pertanyaannya, apakah hal yang sama seperti itu juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini? Tidak, Bapak Ibu. Jelas berbeda, bukan? Beda. Bahkan Yesus sendiri pun yang mengajarkan di zaman kasih karunia itu tidak berlaku. Kenapa? Karena itu bukan untuk bangsa-bangsa lain. Jelas perbedaannya di situ. Ya, Paulus berkata tadi di Roma pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ke-21. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah, bukan belum, bukan akan, bukan nanti. Apa definisi kata telah? Sudah terlaksana. Bukan mudah-mudahan akan terlaksana. Bukan kita sedang nunggu itu, bukan. Tapi sudah Allah lakukan dengan sempurna. Telah. Tidak ada lagi yang kita tunggu, Bapak Ibu. Sudah dilakukan semua. Siapa yang melakukan? Yesus. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu lakukan sendiri. Ya? Karena hukum Taurat semua berbicara tentang perbuatan.
semua berbicara tentang perbuatan. Hukum Taurat semua berbicara tentang perbuatan. Karena memang begitu cara hukum Taurat ini melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu. Ya, tetapi tidak dengan kita, karena kebenaran Allah telah dinyatakan dan sekarang hukum Taurat tidak lagi berlaku. Jika demikian halnya, bahwa sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, pertanyaannya Bapak Ibu, kebenaran Allah yang seperti apa yang Allah karuniakan dan perlihatkan kepada kita dan kepada seluruh umat manusia di dunia ini? Harus jelas dong, ya enggak? Ya. Kebenaran Allah yang bagaimana? Kebenaran Allah yang seperti apa yang ingin Allah tunjukkan, yang Allah karuniakan, yang Allah perlihatkan jelas sekarang kepada kita? Kita juga harus tahu kebenaran yang seperti apa yang kita percaya. Ya, itulah yang mengantarkan kita melihat di bagian yang ke-22, ayat yang ke-22. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa sih kebenaran Allah ini? Ya, hukum Taurat katanya nggak berlaku. Yang berlaku kebenaran Allah. Tapi kebenaran Allah itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Ya, kita lihat ayat yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Dengar baik Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus. Sebab tidak ada perbedaan, betul? Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, untuk memahaminya dengan sederhana, makna sebenarnya dari kalimat pertama dari ayat firman Tuhan ini, kita harus lihat dulu ke terjemahan yang jauh lebih akurat. Kalau di situ dikatakan bahwa karena semua yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di King James versions, ya, dikatakan demikian Bapak Ibu, dengar baik. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Sekali lagi, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Faith of Jesus Christ itu jika diterjemahkan secara harfiah, bahkan kebenaran Allah yaitu oleh iman Kristus, iman Kristus Yesus. Ini secara harfiah kalau kita tadi jelaskan Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-22 dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di terjemahan yang ini seolah-olah bahwa manusianya yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, makanya dibenarkan. Yang membenarkan adalah Yesus Kristus. Berarti imannya Kristus Yesus, ketaatan Yesus Kristuslah yang membenarkan kita, bukan imannya. Tapi itu semua bisa kita dapatkan karena kita percaya. Begitu. Kita percaya melalui iman. Ada medianya. Jadi jangan seolah-olah iman kita itu yang sudah berjasa membenarkan kita. Bukan. Tetapi yang membenarkan adalah ketaatan Allah, iman Kristus Yesus. Ya, kepada Bapa di surga itu yang membenarkan. Tapi kita bisa dapatkan itu karena percayanya kita melalui iman. Itu lebih terjemahan yang lebih benar. By faith of Jesus Christ, jelas tidak ada di situ manusia, yaitu ketaatan Allah sampai mati, iman Kristus Yesus sampai mati. Itulah yang menjadi kebenaran Allah, menjadi kebenaran Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi di situ perbuatan manusia sama sekali. Kata iman di sini bukan iman pribadi kita masing-masing. Yang tadi kalau kita lihat ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman. Itu bukan iman manusia Bapak Ibu ya. Ini diluruskan dulu.
Nanti seolah-olah bahwa karena iman, betul karena iman, iya. Jadi memang ada usaha manusia di situ karena yang punya iman itu kan manusianya. Jadi seolah-olah iman manusia itu yang menyelamatkan, bukan. Kasih karunialah yang menyelamatkan manusia, tapi bisa kita terima dan peroleh melalui iman kita. Ya, jadi iman yang dimaksud bukan iman pribadi kita masing-masing yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, melainkan karena iman di sini adalah faith atau faithful, yaitu ketaatan penuh. Siapa yang taat penuh? Manusia. Gak ada manusia yang taat penuh, Bapak Ibu. Tidak ada yang manusia taat penuh, itu tidak ada. Siapa yang bisa taat penuh kepada Bapa di surga? Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang memiliki ketaatan penuh, yaitu keunggulan dari perbuatan-perbuatan Yesus yang sempurna di atas kayu salib oleh darahnya. Itulah yang menyelesaikan pengampunan semua dosa. Tadi di situ dikatakan karena iman kepada iman Kristus Yesus bagi semua orang percaya. Bagi semua orang yang percaya. Orang. Ada perbedaan? Tidak. Apa dibilang sebagian orang? Tidak. Apa cuma dibilang kepada orang kaum etnis Batak saja? Tidak. Apa Jawa saja? Tidak. Semua orang yang masih ada. Nggak tiba-tiba semua orang dapat kebenaran, Bapak Ibu. Ketemu di jalan, dia orang percaya memang. Tidak. Semua orang yang percaya. Nggak percaya, say bye-bye. Bye. Tidak ada kesempatan. Kalau tidak percaya, nggak ada. Jadi yang dikejar di kehidupan ini bukan perbuatan kalau belum selamat. Percaya dulu. Amin. Ya. Jadi kalau kita nanti suatu saat punya pasangan begitu ya, mungkin yang masih muda-muda, Rico, ya, Elsa, gitu ya. Jadi suatu saat nanti kalau ketemu begitu ya, Tuhan pertemukan dengan pasangan yang seimbang, ya. Tentunya yang dilihat bukan perbuatannya. Yang harus kita lihat untuk memilih mereka sebagai pasangan adalah yang percaya. Iya. Tapi dia baik banget. Tiap hari aku dikirimin GoFood, Shopee Food katanya. Isi pulsa masih ada isi pulsa ya. Biasanya isi paket Ibu. Karena kalau muda ini tidak perlu pulsa, mereka perlu paket. Ya. Tapi baik banget mereka. Dia antar jemput aku tiap hari kerja. Ini calon kamu Grab apa bukan? Antar jemput bagaimana nih? Pekerjaannya Grab ini bagaimana gitu ya? Iya tapi baik banget. Iya betul. Baik banget juga perlu. Ya masa kita cari pasangan yang jahat? Kan tidak mungkin. Gitu ya. Tapi yang dilihat adalah iman percaya. Percaya dulu, baru yang lain, begitu, ya. Amin. Ya, karena itu sebegitu penting, Bapak Ibu, itu penting banget. Bukan itu tidak ada lagi yang tidak penting mengenai kebenaran Allah, mengenai firman Allah, kebenaran Allah yang dilihat oleh manusia, mengenai ketaatan Tuhan Yesus Kristus, itu iman percaya kita. Apakah kita bisa mempercayai bahwa ketaatan Kristus itu dan menerima segala perbuatan-perbuatan Yesus yang disempurna di kayu salib, itulah yang menyelamatkan manusia. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain, ya. Itulah perbuatan-perbuatan Yesus di atas kayu salib ini, yang oleh darahnya, kematiannya, tidak hanya kematiannya, tapi juga kebangkitannya telah menyelesaikan pengampunan seluruh dosa manusia dan sekaligus telah menggenapi seluruh tuntutan hukum. Ya, jadi yang menggenapi hukum Taurat bukanlah manusia, pada akhirnya Yesus sendiri. Karena manusia tidak ada yang bisa menggenapi hukum Taurat.
Ada satu di situ peraturan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hukum Taurat harus dilakukan sepenuhnya, seluruhnya. Kalau salah satu, Salah semua. salah? Iya, gimana caranya Bapak Ibu? Gimana caranya melakukan seluruh hukum Taurat yang banyak sekali itu? Karena kalau salah satu aja, enggak satu aja, ya Tuhan satu doang. Toleransi ke Tuhan tuh nggak bisa kalau soal hukum Taurat. Harus Semuanya. sempurna. Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan terhadap perbuatan manusia, yang kita tahu bahwa manusia tidak akan bisa sempurna di dalam hal perbuatan. Jadi Allah lah yang menggenapinya. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Roma pasalnya 8 ayat 1 sampai dengan 4. Artinya apa Bapak Ibu? Kepercayaan kita, keyakinan manusia kepada Allah yang Ia perhitungkan sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kita di hadapannya saat ini, itu persisnya apa? Karena kita tekun berbuat baik, menuruti perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya menurut hukum Taurat, ya, apakah itu yang menjadi benar seperti keyakinan banyak orang di luar sana? Bukan. Ya, bukan. Hidup kita menjadi sungguh-sungguh benar di hadapan Kristus, di hadapan Allah, adalah karena kita percaya. Kita percaya sebuah keyakinan yang bergantung pada iman Kristus. Ya, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kita percaya itu adalah sebuah keyakinan Bapak Ibu di dalam hati. Sebuah keyakinan yang bergantung pada iman Kristus, ketaatan Kristus yang sempurna di kayu salib. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih karunia. Kasih karunia yang menyelamatkan kita dan setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Tanpa perbedaan. Ya. Karena di ayat yang ke-22 tadi banyak sekali kesombongan Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat banyak sekali kesombongan manusia yang mengatakan bahwa bisa kok, memang harusnya kita kejar keselamatan itu. Kita harus lakukan keselamatan supaya kita bisa dapat keselamatan. Bukan. Jelas tadi dikatakan bahwa hanya karena ketaatan Kristus, imannya Kristus Yesuslah yang menyelamatkanmu. Jadi tidak mungkin ada lagi perbuatan manusia di dalamnya. Ya, di situ dikatakan jelas sekali, iman kepada Kristus, kesetiaan Kristus yang sempurna yang menyelamatkan kita dan setiap orang yang percaya. Itulah rahasia Kristus yang Allah bukakan kepada semua manusia melalui Rasul Paulus yang belum pernah diketahui dan tidak pernah diajarkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, dan bahkan oleh ke-12 murid Yesus itu sendiri tidak diajarkan Bapak. Karena memang tidak diperuntukkan untuk bangsa, tidak diperuntukkan untuk bangsa Israel. Ya. 23. Karena semua orang telah berbuat dan telah kehilangan ya. Orang belum lahir aja udah punya dosa, betul? Ya. Gak perlu berbuat untuk berdosa. Kalau secara akal manusia gak mungkin lah. Orang belum lahir, dari mana dosanya? Justru sistem dosa itu bukan karena kamu berbuat makanya kamu berdosa. Di dalam kandungan pun kamu sudah berdosa. Bayi lahir seperti kertas putih. Dari mana?
orang di dalam kandungan sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita harus sampaikan dengan jelas bahwa tidak ada lagi yang lain. Tidak mungkin manusia bisa menjadi kudus oleh perbuatannya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena di dalam kandungan sudah berdosa, bagaimana bisa manusia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri? Tidak mungkin. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi 24, di situ ada pencerahan. Dan oleh kasih Karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Apa arti kata cuma-cuma? gratis. Gratis. Gratia. Saya pernah debat Bapak Ibu. Saya pernah adu argumen dengan teman saya. Dia mengatakan bahwa kebenaran itu harus jelas katanya. Oh betul, memang kebenaran harus jelas. Karena definisi kata benar itu benar-benar benar. Jadi kebenaran itu memang harus jelas. Ya, karena yang Tuhan inginkan kita menjadi orang yang baik. Betul, saya bilang itu sampai di situ masih betul. Orang yang baik supaya kita diselamatkan. Stop sampai situ. Ya. Dia mengatakan bahwa semua orang harus berbuat baik supaya diselamatkan. Kalau dia kasih poin, kita dituntut menjadi orang yang baik. Betul, betul kan? Betul, sampai situ betul. Kalau seandainya dia tadi sebut sampai situ, itu sudah betul. Tapi tidak ada poin yang memang jelas begitu, karena iya memang betul begitu. Tetapi ketika dia mention supaya diselamatkan, itu sudah salah. Jelas sekali salah. Dia bilang, gak mungkin, tetap aja. Ya secara logika aja deh katanya. Secara logika, firman Tuhan itu bukan permainan moral logika manusia. Ini adalah pikiran Allah. Tidak bisa kamu samakan dengan pikiran manusia. Jadi kalau kita bilang secara logika, tidak. Itu tidak main logika di sini. Ini ketaatan Allah. Ya, ketaatan Allah yang jelas. Tidak bisa disamakan dengan pemikiran manusia yang mengatakan bahwa gak mungkin lah ya Tuhan juga pasti lihat perbuatan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak. Tuhan tidak katakan itu untuk jalan keselamatan. Tapi perlu gak kita berbuat baik? Ya iya dong. Masa iya saya orang kudus, saya orang percaya pasti masuk surga. Tapi kelakuannya jelas. Dari mana orang bisa tahu kamu orang selamat? Gak mungkin. Gak mungkin. Dok koko ngasih selamat toh. Alai perbuatannya tidak menunjukkan orang dari mana percaya? Tidak mungkin. Orang yang percaya mencerminkan perbuatan-perbuatan yang baik. Barulah di situ berlaku perbuatan-perbuatan baik itu. Memang harus ditunjukkan perbuatan-perbuatan baik itu. Tapi bukan untuk keselamatan. Udah selesai. Keselamatan itu hanya oleh karena percaya kepada Yesus Kristus yang mati menghapuskan segala dosa kita. Perbuatannya diperuntukkan untuk upah mahkota. Ya, jelas ya Bapak Ibu kesimpulannya. Jadi bukan perbuatan-perbuatan baik kita masing-masing atau siapapun yang membuat kita menjadi unggul dalam iman. Ya. Yang menjadi unggul dalam iman bukan karena perbuatan baik Bapak Ibu. Ya, melainkan oleh perbuatan-perbuatan Yesus. Ya kan? Perbuatan-perbuatan Yesus di mana? Perbuatan-perbuatan Yesus selama dia di bumi? Bukan, tidak ada sangkut pautnya itu dengan kita sekarang yang hidup di zaman kasih karunia. Yang mana yang berlaku dan menjadi
yang harus menjadi kita look up, harus kita lihat. Perbuatan Yesus yang di mana? Yang di kayu salib. Yesus di kayu salib. Itulah keunggulan iman kita di hadapan Allah. Amin. Itu sebabnya Paulus menegaskan, karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus dengan jelas katakan, tidak boleh ada orang memegahkan diri. Karena apa? Itu bukan perbuatanmu. Itu perbuatan Yesus. Perbuatan Yesus di kayu salib, yang rela mati, darahnya tercurah, menghapus segala dosa manusia. Dan siapapun yang percaya pasti diselamatkan. Itulah rahasia Kristus. Itulah rahasia Allah, ya, yang Allah bukakan kepada kita, kepada Rasul Paulus, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Perjanjian Lama dan 12 Rasul sekalipun. Jika demikian, Bapak Ibu, hal berikutnya kita perlu lebih memperjelas lagi tentang perubahan apa sih yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Setelah kita mengetahui, mempercayai dalam bahwa keunggulan iman kita di hadapan Allah adalah bergantung pada ketaatan Yesus Kristus. Kita lihat ayat yang ke-24 dan 25. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalanan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bahwa kasih karunia Allah menerapkan berkat penebusan Kristus yang sempurna atas kehidupan kita secara cuma-cuma. Ya, arti penebusan secara cuma-cuma, Bapak Ibu, ialah mengeluarkan kita secara total. Mengeluarkan kita secara total dari belenggu yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Ya, sesuatu yang tidak mungkin kita perbuat bagi kita, bagi diri kita, telah Allah lakukan. Dan itu semua demi kemerdekaan kita dari berbagai kesulitan hidup, terutama kebebasan kita dari hukuman dosa. Ya, jadi apa implikasi yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu, dari ajakan ini? Mari mengenal sebuah iman yang tangguh. Apakah iman jemaat semua yang ada di sini tangguh? Amin. Sedikit. Tadi cuma Pak Siaga sama Ibu. Saya tanya sekali lagi, bertanya, apakah semua iman yang kita hadir di sini tangguh? Amin. Amin. Jangan ragu, Bapak Ibu, mengatakan iman Bapak Ibu tangguh. Ya, karena Tuhan mengerjakan. Yang mengerjakan bukan Bapak Ibu, Tuhan yang mengerjakannya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu tidak mungkin tidak sempurna. Yes. Pasti Sempurna permanen. Kemana ada kesempurnaan, di situ adalah ketangguhan. Jadi iman yang sekarang Bapak Ibu miliki itu tangguh. Apa itu tangguh? Kuat. Dan memang harus kuat. Jangan lemas, lunglai, letoy. Jangan. Oh, bahaya kita ini kalau di zaman sekarang imannya letoy. Oh, tahu letoy ya? Linglung. Lunglai, ya. 5L. Nah. Jangan, Bapak Ibu, imannya harus tangguh. Karena yang mengerjakan Kristus. Ya, kita mempermalukan Kristus kalau kita mengatakan diri iman kita, ketaatan Kristus itu, ya, iman kita letoy, lemah. Tidak. Kristus melakukan sesuatu yang sempurna, iman Bapak Ibu juga sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Itulah kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, mari kita baca Roma pasal yang ketiga ayat 26 sebagai penutup, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bereaksi kepada kebenaran, beralihlah kepada kebenaran dan keadilan Allah di dalam Yesus yang sedang berjalan saat ini, memberkati berlimpah ruah setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Mari kita bersatu.
bisa kami pelajari pada hari ini. Kami mengerti betul ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan untuk kami bisa memperoleh kebaikan dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menguatkan jemaat-Mu pada hari ini. Dan yang mungkin yang belum bisa hadir juga Engkau kuatkan, karena kami memiliki satu kesatuan, karena kami adalah anggota tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman kami miliki, dan kami akan terus setia untuk mencari betul tentang kebenaran Allah yang tentunya akan semakin menguatkan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pertemuan ibadah kami ini pertengahan hingga pada akhirnya, Engkau yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada